Membangun industri farmasi di Indonesia sungguh menjadi tantangan yang luar biasa. Bahan baku obat yang sebagian besar datang dari luar negeri, selalu membuat gejolak untuk industri farmasi. Harga-harga obat di masyarakat pun tak pernah bisa stabil. Bagaimana sebenarnya kondisi industri farmasi di Indonesia? Apakah industri farmasi kita benar-benar tidak akan lepas dari ketergantungan impor? Selamat pagi Pak Ian, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan hari ini untuk wawancara. Saya Amalia dari Harian Kontan Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah gimana sih Pak melihat dinamika yang terjadi di dalam negeri dan juga di luar negeri saat ini. Bapak melihat bagaimana sih dinamika bisnis farmasi saat ini? Iya, oke, makasih Amelia ya. Jadi kalau tadi ditanya mengenai bagaimana mengenai industri farmasi khususnya ya, mungkin di Indonesia ya kalau kita lihat ya. Saya rasa memang industri farmasi ini adalah salah satu industri juga yang mungkin kalau kita lihat dari sebelumnya, dari masa sebelum pandemi, kemudian kita masuk ke pandemi ya, COVID, dan sekarang kita bisa dibilang ya udah ke arah post pandemi lah, bisa dibilang kita udah post pandemi. Mungkin berbeda-beda tantangannya. Di masa pandemi kita tahu tantangannya tentunya itu juga seperti industri yang lain adalah bagaimana kalau di farmasi ini adalah tentunya bisa memberikan kontribusi agar sama-sama turut mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam hal ini COVID. Nah, bicara lebih ke sini, tantangannya yang saya lihat, yang saya cermati sekarang ini mengenai industri farmasi lebih kepada sejalan dengan tentunya program pemerintah, kemandirian farmasi. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi industri farmasi. Karena menurut saya kemandirian farmasi di Indonesia ini sebenarnya adalah sesuatu yang menurut saya tepat untuk di Indonesia sebagai bangsa. Kita tuh ingin lebih mandiri sebagai di industri farmasi dan alat kesehatan bahkan. Mengingat kita punya kekuatan itu. Tinggal sekarang bagaimana caranya menuju ke sana. Itu yang menjadi tantangannya. Karena masih cukup banyak tantangan saya rasa dan ini perlu dipecahkan bersama-sama antara industri farmasi dan juga pemerintah. Kita bicara misalnya material lokal, local production material. It's not easy. Itu sebuah tantangan tersendiri mengingat saat ini para supplier lainnya yang global itu mensuplai secara global. Dibandingin dengan industri raw material farmasi yang saat ini ada di Indonesia yang baru memulai, tentunya mereka masih berusaha membangun volume. Kalau hanya mengandalkan volume di Indonesia saja, saya rasa itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Oleh karenanya diperlukan di situ kerjasama yang kuat antara farmasi, industri yang memproduksi raw material, dan juga pemerintah. Karena tanpa kolaborasi yang kuat ini rasanya akan sulit kita bisa mendapatkan kemandirian tersebut. Jadi itu tantangannya menurut saya, khususnya di industri farmasi, termasuk tentunya juga bagaimana menekan, ya kita tahu secara global sekarang banyak sekali tantangannya kalau kita bicara dari sisi perang, segala macam situasi ekonomi krisis ekonomi yang dihadapi beberapa negara maju, Amerika dan sebagainya, itu juga berdampak kepada nilai tukar mata uang asing, dolar. Dan ini akan juga memiliki dampak kepada biaya input di industri farmasi dan ini mesti memerlukan suatu strategi tersendiri agar kita bisa menghindari dampak tersebut sehingga tidak menyebabkan tekanan secara finansial tersendiri pada industri farmasi atau ujung-ujungnya terjemahannya kepada biaya obat di masyarakat. Itu sih yang saya rasa menjadi tantangan terutama industri farmasi. Di samping tentunya ada regulasi-regulasi dan sisi kualitas yang semakin diperketat dengan beberapa kejadian yang kemarin-kemarin terjadi kan. Ini juga langkah-langkahnya tentu lebih memperkuat lagi sisi kualitas farmasi, produk-produk farmasi di Indonesia. Melalui BPOM, memperketat lagi beberapa regulasi, itu juga menjadi sebuah tantangan bagaimana industri farmasi harus, khususnya industri farmasi di Indonesia, untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam hal kualitas tersebut. Kalau untuk strateginya sendiri Pak, apa Pak yang akan dijalankan oleh perusahaan? Yang pasti, kalau dari Avaria, bicara local production,
bicara meningkatkan lokal konten, TKDN, tadi raw material Indonesia, pastinya kita mendukung. Kita mendukung program tersebut, dan saat ini pun Daria sudah mulai mulai melihat produk-produk kita mana yang kita sudah mulai bisa menggunakan material dari lokal. Jadi turut di situ juga. Di samping itu ya kita juga menerapkan beberapa strategi dari sisi raw material tersebut, baik itu yang lokal maupun yang masih impor, agar dampaknya terhadap biaya produksi juga bisa kita minimalkan sedemikian rupa. Kita ada yang kita lakukan juga di situ. Yang pasti kita sudah mengidentifikasi ada resiko-resiko di situ. Tentunya kita mesti juga selain mengetahui resiko, mesti tahu juga bagaimana kemudian kita mesti memitigasi resiko tersebut dari beberapa pendekatan itu. Tapi sampai akhir tahun ini masih optimis ya Pak sama kinerja yang... Oh pasti. 2024 kami dari Avaria melihat menjadi salah satu tahun yang kita cukup optimis melihatnya perkembangannya, terbukti dari perkembangan kita seperti dalam pemaparan kami di RUPS yang terakhir, di mana kuartal 1 kita juga cukup bagus. Bahkan perkembangan kita memasuki semester 1 ini juga sampai dengan Juli kemarin itu juga cukup mengencouraging. Hasilnya itu lumayan kita lihat perkembangan yang lumayan positif. Dan oleh karenanya sentimen kami untuk full tahun 2024 ini remain to be the same. Daria will continue to grow, akan terus tumbuh. Kami yakin kita akan tetap tumbuh kuat di tahun ini, bahkan di atas pertumbuhan rata-rata industri.